aku ada pertanyaan lagi nih. Kalau tadi kita udah ngomongin game favorit atau kayak kapan sih pertama kali main game, ini sekarang aku mau nanya nih, kira-kira kalau dari kakak-kakak nih, secara pribadi apa sih hal positif yang didapatkan dari gaming gitu? Kayak misalnya apakah sebenarnya menghibur aja buat melepas penat, atau justru ada manfaat lain nih secara personal buat ketika kakak-kakak main game, misalnya jadi lebih kreatif atau jadi ngerti bahasa asing kayak gitu. Boleh dari Kak Dodi deh. Oke, manfaat yang pertama sih killing time ya kalau lagi nganggur gitu. Bener-bener killing time sih, nggak kerasa tuh 1 jam 2 jam. Udah misalnya nih hari kayak ini malam Sabtu gitu, besoknya libur kan, dah di Discord kita sama temen-temen, ayo gas gitu ya, udah gas kita main apa game, udah kumpul bareng gas main gitu. Itu terus ya fun sih, yang jelas fun karena main bareng-bareng rame-rame gitu. Terus paling ya yang paling kerasa sih ya karena gamer tuh ya biasanya ya kalau dari kecil udah biasa main game tuh ya pendapat pribadiku sih cenderung logikanya main gitu. Tingkat kecerdasannya tinggi gitulah pokoknya gitu. Terus apalagi ya, paling belajar itu tadi bahasa asing itu lebih mempermudah kita belajar bahasa Inggris karena memang ya terpaksa gitu ngomong bahasa Inggris kalau ketemu dengan player asing gitu sih Mbak. Oke, iya sih memang bisa banget buat belajar lagi gitu kan, dan bisa jadi kenal banyak orang juga, dan bisa buat melepas penat sih emang. Kalau Kak Ricci gimana nih? Ya tadi sih bahasa sih yang paling berasa sih mungkin soal kreativitas sama bahasa ya. Kayak dulu pas karena main game dari kecil gitu kan, banyak istilah yang mungkin nggak tahu, terus habis itu belajar terpaksa belajar untuk baca guide gitu, belajar bahasa Inggris untuk baca walkthrough gitu. Nah waktu mulai kursus itu pas SD langsung ambil course-nya bukan basic lagi, jadi langsung ambil yang conversation kayak gitu, karena sebenarnya basic vocabulary-nya udah dapet dari game gitu. Jadi pas di assess itu kayak dulu kan kalau misalnya kursus bahasa Inggris awal-awal kan belajar nama-nama buah lah, terus habis itu belajar nama-nama ya alfabet A, ini ant itu apa segala macam, udah kayak anak-anak lah gitu. Cuman gara-gara udah main game, waktu dites apa segala macam, sebenarnya waktu itu tuh udah jadi lompat kelas lah gitu istilahnya. Itu manfaat yang paling berasa sih. Selain ya tadi sih, kalau menurut gue pribadi juga sama logic, resource management gitu kan. Tergantung game apa yang dimainin, sebenarnya bisa ngelatih kita untuk ngelakuin sesuatu yang mungkin orang nggak nyangka gitu. Iya, bener. Oke deh kalau gitu. Aku ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira pendapat Kak Ricci sama Kak Dodi nih, di luar sana kan banyak banget nih stigma yang mengelilingi gaming, kayak misalnya kebanyakan main game tuh bikin orang jadi lebih violent deh, atau kayak bawa pengaruh buruk jadi malas belajar atau gimana. Kalau menurut kakak-kakak nih, apa sih stigma di luar sana yang dialami sama banyak gamer, dan apa pendapat kalian soal itu gitu? Dari Kak Ricci deh boleh. Stigmanya sih udah pasti ya, kalau misalnya main terus ya sama dengan tidak belajar gitu. Maksudnya ya itu, misalnya orang yang mungkin terlalu dilihat kayak gamer gitu, dilihatnya common knowledge-nya kayak ini orang mungkin nggak terlalu pinter gitu, jadi kayak nggak malas belajar, atau misalnya kayak nggak ngerjain PR nih, kayak gitu sih. Padahal menurut gue sebenarnya gue belajar banyak tuh justru dari game gitu. Kayak misalnya main Civilizations gitu, kita harus belajar kayak manajemen resource gitu. Kadang-kadang kita mesti, ini kita mau dapat gold apa dapat makanan ya, terus habis itu kita butuhnya apa ya, dua turn ke depan gitu. Nah itu kayak itu kan strategi kan. Itu lumayan ngelatih kecerdasan kalau menurut gue ya. Kalau misalnya terus habis itu kalau main RPG gitu, kita belajar tentang konsekuensi gitu. Kalau kita salah pilih ada karakter yang mungkin mati, nggak bisa kita hidupin lagi. Jadi kayak kita belajar konsekuensi gitu, nerima kesalahan gitu. Kita pilih pilihan yang salah, kita bunuh suatu karakter gitu, ada konsekuensinya di depan. Mungkin lo nggak bisa dapet hal yang biasanya harusnya lo dapet kalau misalnya pilihannya benar gitu. Terus habis itu ya banyak lah ada hal-hal kayak gitu. Sama ini sih mungkin pendapat gue ya balik lagi ke orangnya gitu. Gue kayak GTA 5 gitu, kayak Grand Theft Auto 5 gitu main,
Devil May Cry main tuh kan sadis-sadis juga kan, tapi kill count gue in real life masih 0 sih. Oh ya, syukurnya masih 0 ya, masih. Iya, jadi maksudnya nggak Iya, terlalu iya. inilah. Maksudnya kalau sampai orang bisa ngebunuh gara-gara main GTA, itu menurut gue the wrong person meets the wrong game aja gitu. Bener. Oke, kalau Kak Dodi gimana nih? Oke, stigmanya masyarakat sih nggak tahu ya. Mungkin kalau awal-awal dulu mungkin tahun 2010-an ke atas, 2010-an ke bawah deh. Itu mungkin seperti itu sih. Jadi game bawa pengaruh buruk. Makanya banyak tempat-tempat kayak persewaan PlayStation gitu kan digeruduk massa, dimarahin emak-emak karena ya itu anaknya nggak pulang-pulang karena game itu. Mereka akhirnya terpaksa tutup gitu. Tapi ke sekarang sini sih game agak sedikit berubah arahnya ya, nggak lagi dia dicap buruk atau bikin pengaruh buruk gitu karena banyak bukti kalau orang-orang banyak yang menghasilkan dari game gitu ya, entah itu menghasilkan uang sendiri atau mereka berprestasi gitu di game yang justru bikin orang tuanya bangga atau bahkan bikin negara bangga gitu. Jadi itu sih stigmanya sudah berubah sih. Jadi nggak perlu khawatir lagi sih kalau kita misalnya kamu apa ini akhir pekan ini gitu, main game gitu ya, nggak perlu khawatir ya sudah, everyone main game sekarang, setiap orang, anak-anak dari SD, SMP, SMA sampai ada yang mbah-mbah gitu juga mereka main game gitu sih. Sekarang sudah global sih game, harusnya sudah nggak dicap buruk lagi sih. Itu sih ada, walaupun mungkin masih ada 1-2 kasus yang ya game itu membawa pengaruh buruk, yaitu tadi yang seperti Mas Richie bilang, mungkin ya itu mungkin kondisi fisik, kondisi mental orang tersebut kurang baik, terus menemukan game yang justru memperburuk kondisi mentalnya, jadi ya kurang baik gitu. Harusnya sih harus tetap ada pengawasan sih dari kalau untuk main game, terutama untuk anak-anak yang di bawah umur, dan kita harus tahu gamenya yang dimainkan tuh biasanya kan ada parental advisory gitu ya, harus ada pengawasan orang tua. Itu sih. Oke, betul. Dan sekarang pun memang banyak game yang emang difokusin buat general public ya, kayak mungkin Pokemon Go yang semua orang bisa main karena bisa kemana-mana juga gitu kan. Walaupun Pokemon dulu mungkin yang main juga segmented mungkin dari anak-anak gitu, terus sekarang udah bisa dimainin sama orang dewasa, atau anak-anak yang dulu main Pokemon sekarang udah dewasa mainnya Pokemon lagi gitu kan. Gitu, betul. Yeah. Oke, aku ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk ke sesi game. Kalau misalnya kakak-kakak punya kesempatan buat bekerja di bidang gaming, misalnya jadi mungkin professional gamer atau atlet e-sports gitu, atau game tester gitu-gitu, kira-kira mau nggak gitu? Kalau dari Kak Dodi gimana? Mau dong. Ya sebenarnya dalam tanda kutip sih ya ada cita-cita sih dulu pengen gitu. Ya pro gamer ya, walaupun sekarang ketambahan R ya, programmer jadinya ya. It's okay, nggak apa-apa, masih pro lah depannya. Masih ada masih ada. mendekati. Ya kalaupun dikasih kesempatan sih aku nggak tahu ya. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu gitu ya, mungkin kan ya namanya pro gamer pasti harus menguasai di bidangnya gitu sih. Itu jadi ya mungkin dulu aku asah benar-benar gitu kemampuan gamingnya, jadi mungkin ya sampai saat ini mungkin bisa sih menguasai satu game sampai tingkat internasional, mungkin dapat prestasi ya. Itu angan-angannya sih seperti itu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Jadi programmer sendiri pun nggak masalah, tetap bisa main game. Itu sih. Yang penting masih bisa ada. Yes. Oke. Kalau Kak Ricci gimana nih? Kayaknya kalau programmer kan jadi kebawa. Kalau pro gamer sih kayaknya enggak ya. Maksudnya emang ya itu tadi, maksudnya emang preference-nya kan lebih ke single player gitu. Kalau multiplayer sebenarnya ya itu tuh mungkin kurang
kurang segitu kompetitifnya dan kurang berbakat gitu ya. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi mungkin yang mau dipertimbangin sih kalau misalnya ada kesempatan ada kayak jadi art director atau misalnya kayak UI UX designer tapi khusus untuk game gitu ya masih dipertimbangkan, tapi kayak mungkin nggak tahu deh. Ya agak-agak galau juga sih. Tergantung mungkin seberapa gede gitu. Mungkin kalau industri game lokal gitu mungkin kayaknya nggak dulu deh. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kayak Riot Games atau misalnya kayak Blizzard gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu ya cukup gede gitu kan untuk dipertimbangkan ya. Mungkin akan pindah haluan kalau ada kesempatan. Oke. Ini udah less likely sih, kayaknya enggak, udah nggak tahu. Tapi kompetisi game single player kan ada, contohnya kayak winning FIFA gitu kan. Oh iya. Iya sih, tapi suka sepak bola nggak sih Mas? Main nggak terlalu juga soalnya. Ya sudah. Oke dan. Iya gitu sih. Jadi kompetisi gitu kalau gaming kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya kerja untuk industri game kayak mungkin kayak asik juga. Sekarang waktunya kita berpisah nih, sayang sekali. Aku mau dengar dulu nih kesan-pesan dari kakak-kakak selama Circle After Podcast ini di waktu yang sebentar ini. Kak Ricci selaku champion Gartik kita, boleh kesan-pesannya untuk Circle After Podcast. Ya sering-sering dengan topik-topik yang beragam, kayak lumayan buat aktivitas after hours, terus habis itu mungkin bisa didengerin sambil kerja gitu ya, buat teman-teman circle yang lain yang mungkin biasanya dengerin podcast sambil kerja gitu. Ya gitu sih, kayak keep up the good work. Cakep. Oke deh, thank you Kak Ricci. Kak Dodi gimana nih kesan-pesannya dong udah ngikutin Circle After Podcast? Seru sekali, terutama kalau topiknya yang kita sukai pasti tambah senang sih. Saya yakin teman-teman aku sendiri di iCube banyak sekali yang main game, bahkan yang lebih maniak dari aku banyak sekali. Saya yakin kalau denger ini mereka ya senang sih, kayak nostalgia juga sih. Apalagi yang kita omongin dari game dari zaman kecil sampai sekarang gitu. Pasti suka. Mungkin kedepannya nanti diadakan lagi yang semacam ini. Mungkin game kan luas ya, mungkin nanti bisa undang podcaster yang lainnya yang mungkin dari game genre lainnya gitu, karena ya kita butuh hiburan sih gitu. Terutama kalau office hour itu sih paling. Jangan lupa nanti kalau sudah di YouTube-nya Circle ya royalti sama Mas Ricci ke aku kalau viewernya banyak ya. Oke, siap. Nanti kita bisa diatur ya. Oke. Steam Wallet boleh lah. Enggak. Bercanda ya. Siap. Makasih Kak Dodi. Oke. Sama-sama. Terima kasih. Sekarang kita sudah berada di akhir Circle After Podcast. Terima kasih kepada teman-teman Circle, teman-teman iCube, teman-teman Orami, dan siapapun yang sudah menonton. See you next time. Oke. Bye. Bye. Boleh kakak-kakak dadah-dadah juga. Dadah. Champion boleh? Thank you ya.